Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahya Solatiyah. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dengan NIM 25 10 11 21 2001, kelas A2, untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada video ini, saya akan menjelaskan salah satu materi penting dalam dunia hukum, yaitu hukum perdata. Materi ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, sehingga penting untuk dipahami. Pengertian hukum perdata. Hukum perdata adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan individu lainnya. Hukum ini mengatur hak dan kewajiban pribadi setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti perjanjian, kepemilikan harta, perkawinan, hingga pembagian warisan. Karena mengatur hubungan privat, hukum ini disebut juga civil law. Selanjutnya ada ruang lingkup hukum perdata. Hukum perdata memiliki ruang lingkup yang luas. Secara umum terbagi menjadi 4 bagian. Ada hukum perorangan, hukum keluarga, hukum kekayaan, dan hukum waris. Hukum perorangan. Bagian ini mengatur status pribadi seseorang dan kemampuan bertindaknya. Misalnya kapan seseorang dianggap dewasa, apakah seseorang boleh membuat perjanjian sendiri atau perlu diwakili wali. Hukum perorangan juga mengatur hak-hak pribadi seperti nama, tempat tinggal, dan kewenangan hukum. Selanjutnya ada hukum keluarga. Hukum keluarga mengatur segala hubungan dalam lingkup keluarga, mulai dari pernikahan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, hubungan orang tua dan anak, sampai perwalian. Ketika terjadi sengketa hak asuh anak, penyelesaiannya dilakukan dalam ranah hukum keluarga. Hukum kekayaan. Hukum kekayaan merupakan bagian paling luas dalam hukum perdata. Bagian ini mengatur kepemilikan harta benda, jual beli, sewa, perjanjian, hutang piutang, sampai ganti rugi. Jika seseorang melanggar janji dalam perjanjian, hal itu disebut wansperstasi, dan penyelesaiannya masuk ke hukum perdata. Selanjutnya ada hukum waris. Hukum waris mengatur perpindahan harta dari seseorang yang meninggal kepada para ahli warisnya, termasuk siapa saja yang berhak mendapatkan warisan, bagaimana cara pembagiannya, dan bagaimana menyelesaikan jika terjadi konflik keluarga. Sumber-sumber hukum perdata. Dalam memutus suatu perkara, hakim menggunakan beberapa sumber hukum perdata, yaitu yang pertama KUHP Perdata atau Burgerlijk Wetboek. Yang kedua, undang-undang khusus seperti undang-undang perkawinan. Yang ketiga, hukum adat atau kebiasaan masyarakat. Yang keempat, jurisprudensi, yaitu putusan hakim terdahulu. Yang kelima, perjanjian atau kontrak yang menjadi hukum bagi para pihak sesuai asas Pax Sunt Servanda. Contoh kasus hukum perdata. Beberapa contoh kasus yang termasuk dalam hukum perdata antara lain sengketa jual beli rumah atau tanah, hutang piutang yang tidak dibayar, perceraian dan perebutan hak asuh anak, pembagian harta warisan, ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan seseorang. Penyelesaian dalam kasus-kasus ini tidak berupa penjara, melainkan pemenuhan hak atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Selanjutnya, perbedaan hukum perdata dan hukum pidana. Perbedaan paling mendasar adalah hukum perdata bersifat privat, mengatur hubungan antar individu dengan sanksi berupa ganti rugi, sedangkan hukum pidana bersifat publik, mengatur perbuatan yang merugikan masyarakat luas dengan sanksi seperti penjara atau denda, dan perkara diajukan oleh negara melalui jaksa. Demikian penjelasan saya mengenai materi hukum perdata.
Semoga pemaparan ini bermanfaat dan dapat membantu kita memahami pentingnya hukum perdata dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.